semuanya. Kali ini kami akan membahas tentang mangrove. Kira-kira kalian ada yang pernah lihat mangrove nggak ya? Tanaman mangrove kita bisa sebut sebagai pahlawan pantai. Mereka adalah penjaga yang hebat karena melindungi pantai dari badai dan gelombang yang ganas, serta menjadi rumah bagi banyak spesies hewan. Bahkan di dalam hutan mangrove sendiri memiliki ekosistemnya loh. Hutan mangrove adalah ekosistem tumbuhan yang tumbuh di wilayah pesisir di sepanjang garis pantai tropis serta subtropis. Tumbuhan mangrove memiliki keunikannya tersendiri, yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang bersalinitas tinggi atau berair asin, serta lingkungan yang berlumpur. Akar-akar dari tanaman mangrove yang kompleks bisa menstabilkan dan menyediakan perlindungan dari abrasi pantai serta gelombang yang ganas. Selain itu juga, akar-akar mangrove bisa menjadi habitat bagi berbagai spesies hewan seperti ikan, burung, mamalia, dan sebagainya. Salah satu keistimewaan dari hutan mangrove adalah hutan mangrove mampu menyimpan karbon dioksida lebih baik dan lebih banyak daripada tumbuhan lainnya. Gimana? Sekarang udah pantes kan kalau mangrove disebut sebagai pahlawan pantai? Namun, cerita mangrove sebagai pahlawan pantai juga sama seperti pahlawan dalam buku komik. Mangrove memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pencemaran, perusakan habitat, serta perubahan iklim juga merupakan tantangan untuk ekosistem mangrove. Tapi, jangan khawatir semuanya. Sama seperti cerita pahlawan lainnya, mangrove juga bisa melewati dan memperbaiki tantangan yang ada. Jika kita semua membantunya, dengan cara apa? Rehabilitasi mangrove. Bagaimana ya caranya? Ada beberapa cara yang umum digunakan dalam rehabilitasi mangrove. Yang pertama ada bibit mangrove. Cara ini melibatkan penanaman bibit mangrove secara langsung di daerah yang telah rusak atau di lokasi yang dipilih untuk meningkatkan keberadaan mangrove. Bibit-bibit ini dapat diperoleh dari stek atau biji mangrove yang telah dibudidayakan di pusat penelitian atau tanaman mangrove. Lalu, yang kedua ada transplantasi mangrove. Metode ini melibatkan pemindahan tanaman mangrove yang sudah ada dari satu lokasi ke lokasi lain yang membutuhkan rehabilitasi. Hal ini dapat dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keberhasilan adaptasi tanaman di lokasi baru. Yang ketiga, ada pemulihan hidrologis. Rehabilitasi mangrove melibatkan pemulihan pola aliran air yang optimal ke daerah mangrove yang terganggu. Hal ini dapat melibatkan pembangunan saluran air atau struktur hidrologis untuk mengembalikan keseimbangan air di wilayah mangrove. Yang keempat, ada revegetasi. Metode ini melibatkan penanaman tumbuhan pengikat tanah seperti rumput, semak yang ada di sekitar area mangrove yang terganggu untuk membantu menstabilkan tanah dan memfasilitasi proses regenerasi mangrove alami. Ada beberapa cara untuk kita sebagai masyarakat yang berperan dalam membantu rehabilitasi mangrove. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat sekitar dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Caranya dengan mengajak dan memberitahu masyarakat sekitar tentang pentingnya mangrove. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran pentingnya mangrove. Selain kita memberitahu masyarakat lokal di pesisir, kita juga harus memberitahu masyarakat luas tentang pentingnya mangrove serta mendidik anak-anak agar mereka juga tahu manfaat dari mangrove. Berikut adalah beberapa studi kasus atau proyek rehabilitasi mangrove di Indonesia. 1. Proyek Mangrove for the Future (MFF). MFF merupakan inisiatif multinasional yang berfokus pada rehabilitasi mangrove di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, MFF telah mendukung berbagai proyek rehabilitasi mangrove di berbagai lokasi, seperti di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. 2. Proyek pembangunan mangrove di pantai utara Jawa. Proyek ini dilaksanakan di wilayah pantai utara Jawa yang terkenal dengan kerusakan mangrove akibat aktivitas tambak udang dan perikanan. Proyek ini melibatkan penanaman ribuan bibit mangrove dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem mangrove. 3. Rehabilitasi mangrove di Taman Nasional Tanjung Puting.
Kalimantan. Taman Nasional Tanjung Bunting Kalimantan telah melakukan upaya rehabilitasi mangrove untuk memulihkan ekosistem mangrove yang rusak akibat pembalakan ilegal dan konversi lahan. Proyek ini melibatkan penanaman ribuan bibit mangrove dan pemulihan habitat. 4. Program konservasi mangrove di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan terdapat berbagai program konservasi mangrove yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Program ini mencakup penanaman bibit mangrove, pemulihan habitat, dan pengembangan ekowisata sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Kelima, rehabilitasi mangrove di Aceh pasca tsunami. Setelah tsunami tahun 2004, banyak proyek rehabilitasi mangrove dilaksanakan di Provinsi Aceh untuk memulihkan ekosistem pesisir yang terganggu. Proyek-proyek ini melibatkan penanaman ribuan bibit mangrove dan pemulihan hidrologis di wilayah yang terdampak. Oke, gimana? Sekarang udah pada tahu kan tentang tanaman mangrove, si pahlawan kita. Dan juga cara untuk menjaga serta merehabilitasinya. Jadi, ayo kita sama-sama jaga dan rawat tanaman mangrove untuk ekosistem dan bumi yang lebih baik lagi. Sekian dari kami, sampai jumpa. Bye-bye semuanya.